Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Walaupun belum bisa secara langsung tatap muka, masih harus via online. Tapi kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan lagi pada kita untuk bersama-sama kita berkumpul di rumah masing-masing, memuji muliakan nama Tuhan. Hanya dekat Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hanya Yesus saja yang jadi kekuatan kami. Haleluya. 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 Hanya Yesus.
Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah satu-satunya yang ada di hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih atas kebesaran-Mu, kami berterima kasih atas kedahsyatan-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang boleh Engkau berikan lagi kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan lagi kepada kami, mana kami masih dapat lagi Tuhan melaksanakan ibadah, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, semua hanya karena berkat dan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Biarlah Engkau yang menanamkan firman-Mu dalam tiap-tiap hati kami. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya apa yang Ia sampaikan hanya didapatkan dari Engkau saja Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya ialah perkataan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Engkau siapkan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan bukan hanya mendengar saja Tuhan, tapi kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang hal yang baik dan hal yang benar. Saya awali dengan membuka satu ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 8. Mazmur pasal 25 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi kalau kita bicara soal siapa yang baik atau pribadi yang baik dan benar, itu seutuhnya kita temukan dalam pribadi Tuhan. Karena dikatakan di sini, Tuhan itu baik dan benar adanya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pengertian baik di sini artinya juga bukan hanya sekedar ya baik, menyenang atau nyaman atau bagaimana, tidak, tetapi baik di sini juga mengandung arti menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Kemudian juga arti benar di sini yaitu memiliki pengertian lurus, tepat. Itu baik. Itu benar. Ada juga tokoh-tokoh dalam Alkitab yang disebutkan bahwa dia itu melakukan yang baik dan benar. Contohnya adalah Raja Asa. Dikatakan dalam 2 Tawarik 14 ayat yang kedua, dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Kemudian ada juga tokoh yang lain yaitu Hizkia. Ada juga yang dicatat di sana bahwa Hizkia juga melakukan apa yang baik, apa yang jujur,
dan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk kita lebih jauh memahami hal yang baik dan hal yang benar ini, kita perlu mengerti artinya, pengertiannya. Salah satunya menjadi rujukan kita adalah dalam kamus bahasa Indonesia tentunya. Baik artinya adalah tidak jahat. Kemudian benar artinya tidak salah. Tetapi yang beberapa pendapat bahkan pengertian dari beberapa penelitian, dari beberapa sumber, kita temukan hal-hal yang lebih dalam lagi, dikatakan bahwa hal yang baik dan hal yang benar keduanya merupakan upaya positif. Positif, jadi sesuatu yang positif bukan yang negatif. Ya. Kemudian juga yang baik dan benar itu dua-duanya juga upaya konstruktif, artinya membangun, tidak untuk melemahkan, tidak untuk menjatuhkan. Jadi hal yang baik dan hal yang benar itu sifatnya positif dan konstruktif, artinya membangun, tidak untuk meruntuhkan atau menjatuhkan. Itu hal yang baik dan hal yang benar. Tetapi ternyata juga dikatakan hal yang baik itu relatif adanya. Tapi hal yang benar atau benar itu mutlak. Dengan kata lain, kalaupun dikatakan baik, itu bergantung kepada orang yang menerima. Kalau si penerima berkata baik, artinya dia menerima apa yang dibuat oleh seseorang, apa yang dikatakan oleh seseorang, dan dia menerimanya. Dia nyaman aja untuk menerima perlakuan melalui perbuatannya, perkataannya. Tetapi kalau benar, hal yang benar, itu mutlak. Sekalipun ada orang yang menerimanya rasanya tidak nyaman, ataupun nyaman, itu nggak ada masalah. Karena apa? Hal yang benar itu dikatakan bahwa mutlak, ada standarnya. Ada standar. Nah, kalau kita tarik secara rohani buat kita, standarnya yang benar itu adalah firman Allah. Karena dalam Injil Yohanes 17 ayat 17 berkata demikian ya. Saya bacakan saja supaya lebih jelas. Yohanes 17 ayat 17 berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita bicara apa standar dari hal yang benar, standarnya adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita bertanya, apa standar kebenaran itu? Firman Allah. Jadi kalau kita bicara soal yang baik dan benar, khususnya hal yang benar, maka itu menunjuk kepada kebenaran, yaitu firman Allah. Kalau kita mau cari yang benar, maka itu standarnya adalah firman Allah. Nah, dalam Ulangan 12 ayat 28 dikatakan di sana bahwa dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Kalau kita melihat di sini, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu. Nah teman-teman, anak-anak muda yang ada, khususnya, dengarkanlah baik-baik apa yang diperintahkan firman Allah sebagai standar yang benar. Karena ada janji firman Allah ditunjukkan atau diberikan buat kita, dikatakan supaya baik keadaanmu. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Bagaimana keadaan saudara sekarang ini? Memang banyak kita dengar. Dan kondisi-kondisi sekarang juga kesulitan banyak. Ada banyak orang juga katakanlah mengalami PHK, tidak bekerja lagi, kesulitan secara ekonomi, dan ada juga yang kehilangan anggota keluarga karena hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan banyak hal lain lagi. Coba kita renungkan dengan baik, kita perhatikan dengan baik, apakah kita sudah melakukan hal yang benar di mata Tuhan? Apakah kita sudah melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Allah? Ataukah kita hanya sekedar melakukan benar menurut kita? Atau bahkan kita berkata kita sudah melakukan hal yang baik.
Tapi pada dasarnya itu hal yang tidak benar. Mungkin baik menurut kita, tapi belum tentu benar. Tapi firman Allah dikatakan, saya sudah sebutkan tadi di awal, baik itu relatif. Tapi benar itu, hal yang benar itu mutlak. Ada standarnya. Standarnya adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu tadi dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau mau kita berbuat yang benar, standarnya adalah firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita kenal firman itu dengan baik atau tidak? Sehingga kita bisa berbuat, bertindak, atau bahkan berkata-kata yang benar seturut dengan firman Allah. Karena dikatakan di sini, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Lagi sekali pertanyaannya bahwa, apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Ataukah selama ini kita masih melakukan hal yang baik menurut kita atau bahkan benar menurut kita? Tetapi dikatakan di sini, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Allah. Apa yang baik yang benar di mata Allah? Firman-Nya. Mari kita kenal kebenaran, mari kita kenal Tuhan dengan baik, maka kita akan mengenal kebenaran itu. Sehingga kita pun berpikir, berkata-kata, berbuat hal yang benar itu. Karena dampaknya nanti cukup panjang, yaitu dikatakan di sini, supaya baik keadaanmu, keadaan saudara sekarang ini, dan juga keadaan anak-anakmu yang kemudian. Jadi sampai kepada generasi setelah kita pun, Tuhan memberikan janji, yaitu apa? Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau mendengar, engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi saya mengajak khususnya anak-anak muda, rekan-rekan pemuda semuanya, mari bersama-sama kita melakukan bukan hanya sekedar baik, tapi benar. Bukan di mata kita, tapi di mata Allah. Supaya kita mengerti dan tahu apa yang benar, standarnya adalah firman Allah. Kenallah, mengertilah, pahamilah kebenaran firman Allah. Maka kita akan melihat dan mengetahui apakah tindakan kita itu benar apa tidak. Dan terlebih nanti di mata Tuhan, saya yakin, pasti ketika kita melakukan seturut dengan firman Allah, maka di pemandangan Tuhan, di mata Tuhan pun, apa yang kita lakukan itu adalah benar adanya. Dan janji ini menjadi milik kita. Bahwa Allah pasti dikatakan memberikan keadaan supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Saya tidak menghakimi, saya tidak menuduh saudara barangkali sedang mengalami kesulitan sekarang ini, tetapi itu karena perbuatan yang tidak benar, bukan. Tetapi mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah yang sudah kita lakukan itu benar, ataukah hanya sebatas yang saya lakukan itu baik adanya. Tapi Tuhan ingin sampai kepada kita lakukan sesuatu yang kita lakukan itu sampai kepada hal yang benar di mata Tuhan. Maka kegenapan janji firman itu akan menjadi bagian milik kita. Haleluya. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah menolong kami, menyertai kami. Kalaupun kami ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, sehingga kami barangkali bukan melakukan yang baik, melakukan yang jahat barangkali. Tetapi saat ini Tuhan, setelah kami dengar lagi firman Allah, menyampaikan kepada kami bahwa kami harus berbuat bukan hanya baik, tapi benar di mata Tuhan. Standarnya adalah firman-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami rindu untuk mengenal dan memahami dengan baik kebenaran yaitu firman-Mu. Supaya kami berbuat yang benar di mata Tuhan. Dan ada janji firman-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Jikalau Engkau melakukan yang baik dan benar adanya di mata Tuhan, maka Tuhan pun memberikan janji baik keadaanmu. Sekalipun banyak masalah kami hadapi Tuhan saat-saat ini, tapi Tuhan bisa merubah keadaan itu menjadi hal yang
menyenangkan. Karena Tuhanlah pribadi yang baik dan benar itu. Maka Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberikan jaminan atau bahkan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua yang mendengar, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kasih-Mu.